Ini adalah untuk bahasa Indonesia ya. Kemarin Kak Daus bilang kalau bahasa Indonesia itu kemungkinan besar akan menguji wawasan kita juga nih. Jadi konteks yang akan dibawa di dalam teks itu adalah menguji wawasan kita juga. Nah, kira-kira bahasa Inggris apa kemungkinan juga akan begitu Kak Sandi? Misalkan yang lagi up to date dengan sekarang, terus kemudian dibawa konteks dalam bahasa Inggris, mungkin nggak sih kayak gitu? Ya, hal itu sih mungkin aja terjadi ya. Tapi biasanya kalau teks bahasa Inggris tuh tetap bisa kita jawab gitu. Sekalipun kita Hmm. nggak punya cukup background knowledge gitu. Jadi memang biasanya kita nggak perlu cukup background knowledge, tapi kita sudah tahu biasanya dari kata kunci yang disediakan di soalnya, di teksnya gitu. Jadi background Oke. knowledge memang perlu ya gitu. Tapi Hmm. tidak perlu mendalam gitu, karena biasanya dijelaskan di teksnya gitu. Kalau ada istilah-istilah yang tinggi ya segala macam, biasanya di teksnya tuh sudah dijelaskan. Hmm. Jadi tadi sih memang Oke. kosakata ya, Pak. Ya mungkin grammar Yang perlu berarti yang juga, paling tapi penting kan tidak perlu buat sampai mendalam kosakata sekali. yang lebih banyak ya. Silakan Berarti Pak untuk Fani, bahasa Inggris mohon ini, maaf. ya, berarti kalau untuk bahasa Inggris ini yang lebih dibutuhkan adalah memperbanyak kosakata ya, supaya nanti memahami teks yang ada di dalam soal tersebut gitu ya. Iya, kosakata dan juga cara strategi menjawab soal. Karena kan Gimana waktunya gimana Kak? khawatirnya terbatas ya. Strategi menjawab soal kalau nih. Oke. Ya, Oke, kosakata. Lalu contoh. strategi menjawab soal ini, strategi menjawab soal itu gimana nih Kak? Iya nih contoh ya. Contoh misalnya pada tahun 2020 kemarin ya. 2020 kemarin Mm-mm. kan bahasa Inggris itu masih masuk ke dalam TPS. Oke. Iya, jadi kalau tahun 2020 itu kan ternyata dari jumlah soalnya itu ada 10 soal dengan Mm-mm. alokasi waktu 11 menit. Gitu. Oh, Jadi 11 kan menit. sangat Oke. terbatas ya. Iya, Jadi 11 kan menit. waktunya Berarti satu sangat soal terbatas. nggak lebih dari 2 menit ya? Iya, berarti Nggak cuma lebih dari satu satu atau setengah satu menit. menit kurang lebih. Ya, mungkin Iya, lebih dikit lah, oke. tapi satu menit gitu. Lalu pada tahun Iya. 2021 bahasa Inggris itu masih masuk ke TPS, yaitu dengan jumlah soalnya Hmm. sebanyak 15 soal. Tapi waktunya agak lebih banyak, yaitu dua setengah menit lah, sekitar dua setengah menit itu. Nah, tapi yang terakhir tahun 2022 tahun ini, di mana bahasa Inggris itu sudah terlepas dari TPS ya. Kalau sebelumnya kan bahasa Inggris masuk ke dalam subtes TPS ya. Tapi Tes tahun ya. Kalau 2022 sekarang ini, iya, TPS tersendiri, apa subtes iya, tersendiri ya tahun iya subtes 2022. sendiri nggak masuk dalam TPS tahun tahun 2022. Nah, ternyata di tahun 2022 kemarin bahasa Inggris itu soalnya ada yang hingga mencapai 20 soal dengan waktu hanya 15 menit. Gitu. Oke. Jadi kan Berarti menjawabnya kurang dari satu menit. Gitu. 1 menit ya. Ya, jadi selain daripada kemampuan kosakata juga yang nggak kalah pentingnya adalah kemampuan menjawab soal gitu. Strategi menjawab soal. Oh. Karena Nah, masing-masing tapi soal yang itu perlu ada diketahui tipe juga ya dan ada sama variasi. teman-teman ya. Iya, Ini Pak? kan seleksi teman-teman ya. Iya, maksudnya Iya. ini kan seleksi. Yang namanya seleksi pasti akan mencari orang yang terbaik di antara yang baik gitu. Karena dari limit waktu yang diberikan, ya secara umum pasti siswa itu tidak mungkin bisa mengerjakan seluruhnya gitu ya. Nah, berarti kita harus membuat semaksimal mungkin kita bisa mengerjakan banyak tapi harus punya target gitu kali ya Kak Sandi ya. Misalkan kayak tahun Iya. 2022 kemarin kan ada 20 soal waktunya 15 menit gitu ya. Udah gitu teksnya panjang-panjang lagi ya. Nah, itu kan belum dia harus buat target dari 20 soal itu dalam waktu 15 menit minimal dia mengerjakan 15 soal kalau seandainya dengan waktu sangat terbatas. Sisanya dia harus isi gitu kan. Nah, jadi harus ada targetan tersendiri sebenarnya Kak Sandi ya. Gitu. Iya, Kecuali kalau Pak. dia keren bahasa Inggrisnya emang udah expert lah istilahnya. Dia cepat mungkin mengerjakan itu. Tapi Gimana kan Kak? setidaknya kalau salah kan nol ya, maksudnya tidak sampai minus. Jadi itu sudah sangat Iya, membantu iya. gitu. Ya. Dan yang Oke. kedua juga Oke. ya kalaupun memang terpaksa harus apa namanya harus nembak ya, harus random ya, milih random asal aja karena waktunya sudah terbatas banget. Ya minimal kita sudah mengeliminasi dulu jawaban yang nggak mungkin Hmm. gitu ya. Iya, Misalnya iya. ya A nggak mungkin, yang B nggak mungkin, yang antara C, D atau E lah gitu. Jadi sekalipun mau random, sekalipun mau apa sih namanya nembak ya, ya minimal nggak nembak sama sekali gitu. Minimal kita sudah mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin dulu. Jadi kemungkinan benarnya tuh tetap cukup besar. Gitu. Oke. Jadi tadi dua tuh ya. Yang pertama adalah memperbanyak kosakata, terus kemudian strategi menjawab soal dengan waktu yang terbatas. Ada lagi nggak Kak? Tantangannya Kak selain itu?
Ya, Ya, oke. kalau dari saya pribadi ya kalau saya pribadi ya, ini salah satu tips yang nggak terlalu nyambung sih sebenarnya. Yaitu bagi kita semua tuh harus mengurangi maksiat itu sih. Ya, ya kadang Siap, orang siap. tuh kalau bagi yang muslim tuh rajin sholat, ya bagus. Tapi maksiat jarang gitu. Nah, maksiat itu menghalangi rezeki. Gitu. Ya masuk SN, masuk PTN pastinya kan rezeki juga ya itu. Iya, Kan iya. jadinya nanti kerjanya lebih gampang, bayarannya gampang karena kan banyak beasiswa kan ya. Gitu. Hmm. Jadi selain banyak berlatih, pastinya ibadah. Nah, maksiat tuh dikurangi gitu. Insya Allah yang kita minta pasti dipermudah mau. Ya, semoga lancar buat adik-adiknya dan diterima di Oke, PTN baik. terbaik. Baik, terima kasih Kak Sandi. Jadi Kak Sandi Terima memberikan kasih Kak tips Roni. tidak hanya um, berusaha dalam sisi dunia ya teman-teman, tapi juga kita berusaha untuk mendekatkan kepada sang pemilik takdir ya, salah satunya dengan banyak ibadah dan menjauhi maksiat. Nah, dan itu juga bisa membantu kita ya untuk memberikan ketenangan secara psikologis ya kalau misalkan teman-teman nanti diterima, maka tidak terlalu berlebihan, ya, karena masih ada perjuangan lagi. Kalau misalkan gagal, teman-teman juga tidak akan jatuh ya, karena sebenarnya semua kita sudah serahkan kepada Sang Maha Pemilik takdirnya.